Alhamdulillah kita panen benih urang werus atau udang air tawar. Udang air tawar ini fungsinya kalau di teman-teman penghobi ikan hias sebagai pakan sumber protein tinggi, sekaligus untuk meningkatkan kualitas warna beberapa jenis ikan hias. Atau teman-teman yang hobi mancing bisa sebagai umpan hidup. Waduh, ada tamu. Siapa ini? Dari mana, Mbak? Dari SMK Iyalumuddin Singonjuru, Pak. Emang ada jurusan perikanan sekarang, Mbak? Alhamdulillah baru buka di tahun kemarin bulan Juli, Pak, jurusan perikanan di SMK kami. Ini juga anak SMK perikanan dari SMK Kalibaru, Mbak. Ya, Pak. Jalan-jalan. Izin kita lanjut, kalau mau jalan-jalan monggo. Udang werus ini yang di kolam kami sengaja kita bikin tumpang sari. Ini sama water barbir atau water ikan hias. Pak, kalau boleh tahu untuk indukan udang air tawarnya sendiri didapatkan dari mana? Induk kita dapat dari alam, Mbak. Lalu kita domestifikasi di kolam budidaya. Terus untuk cara pengembangbiakannya gimana ya, Pak? Cara pengembangbiakannya sangat sederhana, Mbak. Kita menggunakan potongan pipa untuk naungan indukan yang sedang mengerami telur. Cukup kita taruh ya sembarangan lah, asal dalam satu kolam media budidaya. Nah, kamu ngapain, Yud? Kemudian kita memanfaatkan secara alamiah, yakni daun pisang yang sudah kering. Ini sekaligus untuk menyeimbangkan pH fungsinya, juga sebagai media substrat untuk ikan yang kita bikin tumpang sari di udang air tawar ini. Nah, ini ikan barbir jenis water juga sebenarnya, Mbak. Indukan yang kita dapat dari alam yang sudah didomestifikasi atau diadaptasi di kolam budidaya, kita masukkan ke kolam pembenihan. Untuk membedakan antara jantan dan betina di udang air tawar itu bagaimana, Pak, caranya? Wah, ini rahasia sebenarnya, Mbak. Gak apa-apa dah. Oke lah. Kalau untuk membedakan jantan dan betina itu gini. Nah, di sisi jantan ini capit. Untuk udang kecil ini ya, capitnya panjang seperti udang galah tapi kecil, jadi benih udang galah lah. Nah, kemudian di tubuh ini juga ramping untuk tubuhnya. Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan, Pak. Yud, tunjukkan betina nih. Tunjukkan betinamu apa kejantananmu, Yud? Nah, kalau untuk betina, Mbak, itu sebaliknya dari jantan tadi. Nah, ini capitnya sangat pendek, jadi hampir menyamai dengan kaki. Astagfirullah, jatuh. Nah, biar nggak jatuh, Mbak, kita pegang kepalanya ya. Nah, indukan yang sudah menghasilkan telur setelah dibuahi dirami di sisi ini, di bawah perut ada kelihatan butiran-butiran lembut yang menggumpal, warnanya hijau. Ini telur. Nah, ini telur. Eman-eman kalau ini sampai terbuang, ini satu indukan bisa menghasilkan sekitar 1000 ekor, Mbak. Kan eman-eman ya.
Oke, kita masukkan ya. Nah, setelah itu cukup kita tunggu kapan udang itu menetas. Baru nanti kita ke perawatan larva. Oh ya Pak, yang merah itu tadi itu ikan wader ya Pak. Terus untuk bedakan antara betina sama jantannya seperti apa? Oh ya Pak, bisa juga dikasih tahu dong caranya untuk perkembangbiakan dari ikan wader bias itu sendiri gimana? Oke, Ibnu, kita perlihatkan ya sama Yuda jantan dan betinanya ikan wader merah. Katanya tadi wader merah namanya. Ini namanya wader barbir, Mbak. Jenis wader itu banyak loh, Mbak. Kalau yang ini wader cakul. Nah, kalau yang ini wader pari, bentuknya panjang, warnanya agak kebiru-biruan. Beda dengan wader cakul. Beda lagi dengan ini. Nah, kok kamu buang, Yud? Oh, lompat dah. Ayo lihatkan. Nah, kalau ini bukan wader sebenarnya. Ini masih jenis ikan cedul. Kalau di pasaran ikan hias namanya sedaker atau wader ekor pedang. Nah, kalau yang ini namanya ikan nilem. Ikan nilem. Semua mirip kan dengan wader, tapi juga beda dengan wader yang merah tadi. Yuk, sekarang kita tunjukkan jantan betinanya ikan wader barbir. Yang pertama dari sisi warna, jantan warnanya itu lebih gelap atau lebih merah, beda dengan betina. Kalau betina warnanya lebih kuning. Dari sirip, coba kita lihat dari sirip. Sirip untuk jantan ini lebih panjang. Ini siripnya lebih panjang daripada yang betina tadi. Ini betinanya, sirip lebih pendek kan. Namanya di sirip ekor, sama di sirip punggung. Kalau jantan itu panjang, betina pendek. Kalau sudah matang bonat. Kemudian dari sisi perut, kalau jantan kelihatan juga kembung, cuman tidak sampai menonjol seperti betina ketika sudah matang bonat. Nah, ini lebih kembung betina. Kemudian kalau jantan, bila kita stripping ke arah kelamin atau ke arah anus, akan keluar cairan putih atau sperma bedanya. Nah, kalau di stripping karena kita budidaya ini kasihan, jangan sering-sering melakukan stripping di ikan. Nah, kemudian sebagai penampang telur atau media telur wader, kita sederhana hanya menggunakan daun pisang yang kering. Kemudian kita diamkan sampai terjadi pemijahan secara alami. Jadi simpel kan, dalam satu kolam kita bisa melakukan budidaya 2 jenis ikan. Dan perlu diketahui Mbak, udang dan wader kita bikin tumpang sari ini tidak menjadi saling memangsa, enggak. Karena produksi daripada udang itu tinggi, juga menjadi makanan alami udang yang baru netas untuk ikan-ikan wader yang kita jadikan indukan. Nah, ini anakan wader barbir yang kita pijahkan secara alamiah. Simple, tidak mengganggu pekerjaan, cukup kita tebar langsung nunggu hasil panennya. Nah, ini sederhana sekali kan. Lelah nu. Kamu juga lelah tuh, Yud? Ya sudah Pak, terima kasih untuk ilmunya.